Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, baik bacaan pertama maupun Injil menyadarkan kita bahwa Allah itu Allah yang setia. Dan Allah yang setia seperti dikatakan oleh Paulus, Allah itu selalu setia. Meskipun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia. Kesetiaannya nampak dalam apa? Seperti dalam
Mazmur tanggapan tadi, Allah adalah penyayang dan pengasih. Allah mengasihi kita lebih dulu sebelum kita mengasihi Allah. Jadi kesetiaan memang mengalir dari daya kasih Tuhan yang tak terbatas. Pengampunan sebagaimana juga ditunjukkan oleh Allah sendiri lewat gambaran bacaan Injil tadi. Bagaimana orang berdosa dilukiskan sebagai dua anak. Dua anak itu gambaran orang berdosa semua. Jangan yang satu anak jahat, yang satu baik. Anak sulung juga berdosa, gambaran orang berdosa. Anak bungsu yang memboroskan harta kekayaan juga orang berdosa. Dosanya anak bungsu telah meninggalkan bapaknya, memboroskan harta kekayaannya. Dosanya anak sulung, dia tidak mau masuk ketika diajak masuk. Memilih tinggal di luar, terpisah dari bapaknya. Jadi ada di luar, terpisah dari Allah. Di luar Allah itu, ya itu bukti bahwa orang itu memang orang yang ada dalam dosa. Sedangkan Bapa ini, Bapa yang baik hati ini gambaran Allah. Allah yang baik hati dilukiskan oleh Bapa yang baik ini. Allah begitu baik hati. Allah mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengasihi Allah, Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Dan Allah itu setia. Dan itu dibuktikan lewat apa? Pengampunannya. Yang berdosa itu kan manusia, bukan Allah. Kalau Allah itu berdosa terhadap manusia, ya Allah minta pengampunan. Tetapi Allah itu tidak berdosa. Tetapi dia itu pemilik. Sang pemilik. Pemilik apa? Pemilik kehidupan. Karena kita diciptakan Tuhan. Pemilik kehidupan adalah Allah. Kita itu hanya penerima. Yang mempunyai kasih Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita hanya penerima kasih. Dan antara lain yang kita terima, kasih itu lewat kesetiaan. Tuhan setia. Selalu mengampuni orang berdosa yang datang bertobat. Allah tidak pernah tidak setia. Allah selalu setia meskipun manusia tidak setia, itu kata Paulus. Kalau Allah tidak setia, jangan jadi Allah lagi. Mungkin manusia akan demo, itu, nuntut pada Allah. Tapi Allah selalu setia, meskipun kita tidak setia. Lalu juga lewat pengampunannya itu sebagai bukti bahwa Allah itu sang pemilik. Tidak ada dosa padanya, juga pada Yesus. Tapi dibuat berdosa supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita bisa dibawa kembali kepada Allah. Supaya kita bisa sadar seperti anak bungsu tadi. Sadar kembali kepada Bapaknya yang baik hati itu. Itu berkat jasa perjuangan pengorbanan Yesus. Yang telah membuktikan cinta Allah kepada umatnya. Telah membuktikan kesetiaan Allah kepada umatnya. Telah membuktikan Allah itu pengasih dan penyayang lewat pengampunannya. Nah masalahnya kenapa kita tidak mudah untuk mengampuni orang? Ya tadi itu. Kita itu merasa sebagai pemilik. Ini kesombongan. Sumber dan akar dosanya ada pada kesombongan manusia. Yang mengklaim dirinya sebagai pemilik kehidupan, pemilik cinta kasih, pemilik pengampunan. Padahal kita hidup selamanya ada dalam alam pengampunan Allah. Karena pemilik pengampunan adalah Allah. Kita hanya penerima. Kalau sudah menerima, mari kita berbagikan. Satu sama lain saling memaafkan, saling mengampuni. Jangan seperti anak sulung tadi. Anak sulung tadi merasa menjadi pemilik. Menjadi angkuh, menjadi sombong. Anak bungsu juga sebenarnya menjadi sombong karena dia tuh selalu merasa menjadi pemilik lalu menjual habis. Itu kan sebenarnya bukti kesombongan seseorang. Merasa sebagai pemilik. Inilah
bukti kesombongan kita itu kalau kita mengklaim diri kita sebagai pemilik kehidupan, pemilik cinta kasih, pemilik pengampunan, pemilik kesetiaan. Padahal kita hanya pun menerima. Kita bisa melakukan itu semua karena rahmat. Karena rahmat Allah. Berkat jasa perjuangan, pengorbanan Yesus Kristus. Yang rela menjadi pengantara kita, yang rela berkorban supaya kita didamaikan kembali dengan Allah. Tidak tinggal di luar, tidak tinggal kelaparan, tapi bisa tetap hidup di hadirat Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan, mohon roh pengampunannya supaya kita betul-betul kembali sadar dan disadarkan oleh belas kasih Allah, cinta kasih Allah yang tanpa batas, sang pemilik segala-galanya. Supaya kita oleh roh pengampunannya dibimbing untuk bertobat secara benar dan berjuang dan terus berusaha untuk ada di dalam lingkungan kasih-Nya.